Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami dari kelompok 1 Angkatan 5 Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kalimantan Tengah tahun 2022 menyampaikan laporan hasil studi lapangan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk belajar dan menggali informasi salah satu best practice pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sibakul Yogya, yang antara lain adalah sebagai berikut. A. Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 30 Juli tahun 2018, yaitu tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018, yaitu tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanggal 1 Oktober 2018 menetapkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Deskripsi kinerja organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan manajemen kinerjanya melalui berbagai macam inovasi kreatif dengan tujuan mulia mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu program unggulannya yakni Rajutan Sibakul Jogja yang merupakan sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Sedangkan Jogja adalah kata populer sebutan dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Identifikasi key sukses faktor dan strategi manajemen organisasi. Dari hasil pembelajaran studi lapangan dapat ditarik beberapa poin atau faktor yang menjadi kunci sukses Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mengelola Sibakul Jogja, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan transformasional dan visioner. 2. Manajemen ASN yang baik. 3. Pemanfaatan teknologi informasi. 4. Memperoleh dukungan dari stakeholder. 5. Stabilitas politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik. 6. Melaksanakan adjustment, akselerasi, dan adaptasi. Penetapan key sukses faktor yang dominan. Selanjutnya, dari beberapa identifikasi key sukses faktor yang telah ditemukan pada poin C di atas, sesuai kajian komprehensif dan fakta yang telah ditetapkan, key sukses faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan program Sibakul Jogja yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan transformasional dan visioner. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal yang dimulai dari pembuatan aplikasi pendukung sebagai instrumen dalam mencapai kinerja organisasi. 3. Melaksanakan pembenahan, akselerasi, dan adaptasi terhadap setiap kondisi yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan kinerja organisasi. Rumusan lesson learned hasil studi lapangan. Berdasarkan hasil studi lapangan di pemerintah Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang telah berhasil mendapatkan top ke-45 inovasi pelayanan publik dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2020, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil guna dapat ditiru dan dikembangkan, yang antara lain adalah: yang pertama, pemimpin harus memiliki komitmen dukungan sebagai penunjang keberhasilan program yang telah ditetapkan sehingga dapat dipastikan
program tersebut dapat berjalan, dalam hal ini Sibakul Jogja. Yang kedua, kemampuan membangun jaringan dengan melakukan komunikasi yang efektif dan koordinasi dengan berbagai stakeholder internal maupun eksternal adalah kunci penting dalam mensinkronkan program pemerintah. Yang ketiga, berpikir dinamis dan kreatif serta mampu mengaktualisasikannya dalam menjawab setiap tantangan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dalam era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, khususnya bagi pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Peran kepemimpinan, terobosan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, yaitu kepemimpinan, dan faktor eksternal, yaitu masyarakat sebagai pengguna produk atau layanan. Faktor kepemimpinan leadership yang merupakan bagian dari faktor internal organisasi dalam menghasilkan berbagai terobosan atau inovasi. Selain peranan kepada daerah yang dalam hal ini adalah gubernur, berdasarkan pembelajaran hasil studi lapangan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat peran kepemimpinan kepada dinas memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan terwujudnya peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong hadirnya inovasi-inovasi yang mendukung program yang telah ditetapkan. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi Sibakul Jogja yang bertransformasi menjadi startup pemasaran digital yang mudah dijangkau dan diakses oleh seluruh lapisan UKM di Jogja. Lesson learned yang dapat diambil adalah adanya konsistensi yang kuat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus berinovasi atas layanan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung proses pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompetensi dan pemberdayaan SDM. SDM bidang layanan kewirausahaan koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dimotori 5 orang ASN. Agar data Sibakul Jogja aman dan terkendali, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh 10 orang dari pusat layanan terpadu, didukung pula kerjasama dengan generasi milenial yang menguasai teknologi dalam pengembangan aplikasi, dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia, studi lapangan Sibakul Jogja ini memberikan kita pembelajaran antara lain kemampuan penguasaan teknologi pada saat ini adalah mutlak bagi SN di era revolusi industri 4.0 guna menghasilkan model layanan yang efektif dan efisien. Berbagai pelatihan bagi UMKM diperlukan guna mengembangkan produk olahan yang berkualitas yang merupakan kunci utama keberhasilan produksi. Dalam melaksanakan sebuah program kerja maupun inovasi, sinergitas antar organisasi sekaligus pemberdayaan jaringan dan organisasi stakeholder yang menangani permasalahan yang sama dapat saling menunjang. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi stakeholder. Sebelum menjalankan kegiatan operasional, tentunya Dinas Koperasi dan UMKM DIY melakukan visi dan misi yang dapat dijadikan pedoman apa yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dinas Koperasi dan UMKM DIY memiliki visi dan misi, yaitu visi meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Yogyakarta, misi meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia Yogyakarta yang berdaya saing, serta meningkatkan kualitas dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan memperkuat perekonomian dengan menjaga keunikan wilayah untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengembangkan perekonomian
dan menciptakan lingkungan yang harmonis pada masyarakat, birokrasi, serta menciptakan pemerintahan yang demokratis, serta mewujudkan perilaku yang bermartabat pada masyarakat aparatur sipil. Hal yang bisa dipetik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi adalah kemampuan membangun komunikasi efektif antara gubernur dan pimpinan organisasi perangkat di daerah di bawahnya serta stakeholder terkait dalam mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan guna mewujudkan visi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu terwujudnya masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa. Hal-hal tersebut di atas menjadi beberapa kunci pembelajaran yang dapat dipetik dari keberhasilan Yogyakarta dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi. Penerapan manajemen kinerja. Hal potensial yang mempengaruhi kualitas tata kelola suatu organisasi adalah perubahan yang masif dan cepat di lingkungan organisasi dan stakeholder organisasi. Upaya yang sungguh-sungguh dalam membangun kerangka tata kelola yang kuat dan sesuai perlu dilakukan dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Untuk membangun kerangka tersebut, dibutuhkan hubungan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh tingkatan struktural organisasi yang memastikan berjalannya sistem pengendalian internal maupun eksternal dalam berjalan secara efektif. Penerapan manajemen risiko. Dalam hal mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance, penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Yogyakarta sejauh ini telah efektif berjalan dengan memperhitungkan faktor analisis risiko serta membangun dan menumbuhkan budaya risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sibakul Jogja. Penerapan SPIP secara efektif diharapkan dan diyakini dapat membangun tata pemerintahan yang baik yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektivitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran pemerintahan. Best practice penerapan manajemen kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari capaian output dan outcome manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat IKM Provinsi Yogyakarta sejauh ini telah meningkat setiap tahunnya berdasarkan hasil survei yang dilakukan sehingga menumbuhkan public trust pada pemimpin dan organisasinya yang dipimpinnya. Outcome manfaat yang diperoleh masyarakat Yogyakarta berdasarkan indeks kepuasan masyarakat tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipetik dan sebagai bahan pembelajaran lesson learned dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program Sibakul Jogja dilaksanakan berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Kabarnya, pada tahun 2020, program Sibakul Jogja mendapatkan anggaran sebesar 2,5 miliar yang diambil dari APBD Yogyakarta. Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan subsidi ongkos kirim pada program Sibakul Jogja ini. Lesson learned Sibakul Jogja yang dapat diambil adalah bahwa untuk memudahkan dan mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan publik, maka kita perlu memanfaatkan teknologi digital. Meskipun akan terasa sulit untuk diikuti, namun dengan adanya keinginan dan komitmen yang kuat, disertai dengan hubungan jejaring kerja yang telah terbentuk, maka semuanya akan semakin mudah. Kesimpulan dan saran. Adapun dari laporan studi lapangan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan efektif mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi karena pemimpin yang efektif sangatlah berpengaruh terhadap jalannya serta keberlangsungan suatu organisasi yang dipimpin. Pemimpin yang efektif dan profesional memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, strategis, kedua, eksekutor, ketiga, manajer talenta, keempat, pengembang sumber daya manusia, kelima, kecakapan pribadi. Selanjutnya, program Rajutan Sibakul Jogja adalah merupakan pusat layanan data terpadu serta memuat konten informasi yang di dalamnya berisi pembinaan dan pelatihan
terhadap koperasi-koperasi serta para pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang diberikan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Informasikan pula pada program Sibakul Jogja, terdapat beberapa layanan yang mendukung operasional Sibakul Jogja, antara lain ada 1 data koperasi, aduan anggota koperasi, 1 data UMKM naik kelas, aplikasi manajemen koperasi, market hub, galeri pasar, kota gede, dan desapreneur. Lanjutan Sibakul Jogja ini merupakan layanan unggulan yang dimasukkan dalam program kerja Dinas Koperasi dan UKM. Maka masih diperlukan suatu strategi pemasaran yang tersistematis untuk mengoptimalkan layanan tersebut kepada masyarakat. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran Sibakul Jogja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dilakukan dengan cara promosi dan sosialisasi secara rutin, baik dengan cara konvensional atau melalui teknologi informasi. Saran, berdasarkan hasil laporan di atas, bahwa Dinas Koperasi dan UKM mengalami kendala dalam memasarkan Sibakul Jogja ialah belum terukurnya efektivitas pemasaran dan masih diperlukannya monitoring dan evaluasi agar menjadi parameter ke depannya. Maka dari itu, Dinas Koperasi UKM dapat efektif dalam pemasaran, maka dilakukan 2 cara. Yang pertama, efektivitas strategi pemasaran produk-produk Sibakul Jogja. Yang kedua, dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala agar bidang dan tim yang bertugas pada Sibakul Jogja dapat mengetahui perkembangan dan permasalahan terkini di sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi. Demikianlah laporan hasil studi lapangan kelompok 1, Angkatan 5, Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kalimantan Tengah tahun 2022. Kiranya laporan ini dapat memberi hasanah literasi bagi angkatan-angkatan yang akan melaksanakan diklat selanjutnya untuk dapat lebih menghasilkan laporan yang lebih berkualitas. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Widarnarni, SIPMSI, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya. Ibu Sri Nur Hayati Siwi, MMA, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya. Berikutnya kepada Dr. Anda Ida Suhartiningsih, selaku Widya Suara Pendamping Angkatan 5. Terima kasih Ibu. Dan yang terakhir kepada Bapak Wisnu Hermawan SPMT, selaku Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM, sekaligus sebagai narasumber kami kemarin, yang telah memberikan kesempatan juga bimbingannya selama melaksanakan studi lapangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu dalam harmoni, bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi.